baik yang dari takwa maupun dari kiai kita berjaya. Dan untuk selanjutnya kalau tidak salah pembelajaran Rawi berjanji tiap Rabu insyaallah Pak Yusri nanti bisa dihubungi langsung kepada Bapak Ustaz Samsul Hadi. Syukur-syukur ya kedua akan datang kita udah mulai. Barangkali itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil imam syekhil islam Ahmad Zainuddin al-Malibari wa usulihima wa furu'ihima anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila ruhi sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Thumma ila ruhi qutbir rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila ruhi qutbil irsyad. Thumma ila ruhi qutbil anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibir ratib wa Syekh Ali bin Abdullah Baras wa usulihima wa furu'ihima. Thumma ila ruhi qutbil irsyad wa gausil ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibir ratib. ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن الأطاس صاحب المشهد والحبيب أحمد بن حسن الأطاس صاحب القرطاس وأصولهم وفروعهم. ثم إلى رواه أصحاب الرباط الحبيب عبد الرحمن المشهور والحبيب عبد الله بن مرشاطري وأولاده الحبيب محمد مهدي والحبيب أبي بكر. ثم إلى روح الحبيب حسن والحبيب سالم وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن أحسن إلينا وما ظلمنا أو أسأنا إليه سيما والدينا وأستاذنا ومربنا وقدوتنا المرحوم المغفور له والمجاهد في سبيل الله شيخ علي بن حجة ميمونة ثم إلى روح المرحوم المغفور له Kiai Haji Muhammad Amin Nur bin Kiai Haji Nur Ali ila ruhil marhumil maghfur lah Kiai Haji Nur Anwar bin Kiai Haji Nur Ali wa usulihim wa furu'ihim thumma ila ruh. Sebutkan almarhum almarhumah kita masing-masing Kiai Haji Muhammad Tayyib bin Haji Afandi Bakr bin Maryam Haji Siti Hasanah binti Haji Zainuddin Hasan bin Abdullah Basyuaib wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila ruhi sayyidi wa habibi wa murabbi ruhi al-habib Abdurrahman bin Syekh al-Attas wal-habib wa usulihima wa furu'ihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wad dunya wal akhirah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Al-Fatihah yang terakhir kita niatkan untuk para donatur, juga kita niatkan untuk kita yang hadir dan jamaah yang berhalangan hadir. Barangkali di antara kita ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang sulit, Allah mudahkan urusannya. Yang masih punya hutang, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Masjid Babul Huda, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Haji Syukri beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Suntara, dan para orang tua yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab fikih yang berjudul Fathul Mu'in. Pengarang kitab ini adalah Syekh Zainuddin Al-Malibari. Saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yujzi'u ajfa'u, dan tidak boleh berkurban dengan hewan yang sangat kurus, au maqtu'atu ba'di dzanabin, atau hewan yang terputus sebagian ekornya, au uzunin ubina, atau hewan yang terputus sebagian daun telinganya, wa in qallat, sekalipun sedikit terputusnya, wa dzatu arajin, dan tidak boleh berkurban dengan hewan yang kakinya pincang, wa awarin, dan hewan yang salah satu dari kedua matanya mengalami kebutaan, picek, wa maradin bayyinin, dan tidak boleh berkurban dengan hewan yang sedang mengalami sakit kronis, kritis, parah. Wala yadurru syakku udzunin aw kharquha, dan tidak mengapa berkurban dengan hewan yang daun telinganya sobek atau terkoyak. Wal mu'tamad, dan pendapat yang diakui di dalam madhab Syafi'i, adamu ijza'it tabhiyati bil hamili, tidak boleh berkurban dengan hewan yang sedang mengandung, sedang hamil, khilafan lima sahahahu Ibnu Rif'ati, berbeda dengan
apa yang disahihkan oleh Imam Ibnu Rif'ah. Menurut Imam Ibnu Rif'ah boleh berkurban dengan hewan yang sedang mengandung. Walau nadzarat tadhiyata bima'ibatin. Jika seseorang bernazar untuk berkurban dengan hewan yang memiliki aib, dengan hewan yang cacat, au saghiratin, atau bernazar ingin berkurban dengan hewan yang belum cukup umur, au qala ja'altuha udhiyatan, atau seseorang mengatakan bahwa hewan-hewan tersebut, hewan yang cacat dan hewan yang tidak cukup umur, aku jadikan sebagai hewan kurban. Bagaimana hukumnya? Fa innahu yalzamu dzabhuha, maka wajib bagi orang tersebut untuk menyembelihnya. Wala tujzi'u udhiyatan, akan tetapi hewan yang disembelih tersebut tidak sah sebagai kurban. Wa in ikhtassa dzabhuha biwaqtil udhiyati wajarat majraha fis sarfi, sekalipun hewan-hewan tersebut disembelih pada waktu kurban dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima daging kurban. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah redaksi kitab Fathul Mu'in yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kriteria hewan yang tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui, hewan kurban hanya terbatas pada 3 jenis saja. Yang pertama yaitu unta, yang kedua sapi, dan yang ketiga kambing. Selain 3 jenis hewan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai kurban, seperti ayam, bebek, burung, kuda, dan lain sebagainya. Di luar jenis daripada 3 jenis hewan yang tadi, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Lalu bagaimana dengan kerbau? Tadi ada yang nyeletuk, Pak Ustadz, kerbau. Iya. Bagaimana, apakah kerbau boleh dijadikan sebagai kurban? Maka di dalam kitab Bushrul Karim yang dikarang oleh Syekh Sa'id Bakshin, beliau mengatakan bahwa kerbau termasuk dari jenis sapi. Jadi boleh berkurban dengan seekor kerbau. Ya, Bapak di rumah misalkan punya kerbau, Pak Ustadz saya pengen kurban sama kerbau, apakah boleh? Maka jawabannya boleh, karena masih satu jenis dengan sapi. Nah, itulah 3 jenis hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian ada aturan umur. Tidak semua unta, sapi, dan kambing dapat dijadikan sebagai hewan kurban. Akan tetapi unta, sapi, dan kambing yang dapat dijadikan kurban hanya pada usia-usia tertentu saja. Seperti misalkan unta boleh dijadikan kurban ketika dia sudah berusia 5 tahun. Sapi dan seekor kambing maka boleh dijadikan kurban ketika dia sudah berusia 2 tahun. Sementara domba ini lebih muda lagi. Domba boleh dijadikan sebagai hewan kurban ketika dia sudah menginjak usia 1 tahun. Atau belum menginjak usia 1 tahun,
tapi salah satu giginya sudah ompong. Ya, itu berbicara masalah usia. Nah, pada kesempatan kali ini khusus kita akan menjelaskan aib-aib apa saja yang tidak boleh terdapat pada hewan kurban. Jika salah satu aib ini terdapat pada hewan kurban, maka hewan tersebut tidak sah atau tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Aib apa saja? Di sini akan dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yujzi'u ajfa'u. Tidak boleh berkurban dengan hewan yang terlalu kurus. Di dalam hasyiahnya I'anatut Thalibin yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Syato dijelaskan bahwa saking kurusnya sampai-sampai para pecinta daging tidak menyukai daging tersebut, tidak tertarik dengan dagingnya. Itu batasannya, itu dobitnya. Apa batasan hewan kurus yang tidak boleh dijadikan sebagai kurban? Batasannya tadi, yaitu para pecinta daging tidak tertarik dengan dagingnya. Artinya Pak, saking kurusnya ya, orang yang emang doyan daging sampai-sampai tidak tertarik dengan daging hewan tersebut. Apalagi yang bukan pecinta daging, tentu mereka sangat tidak tertarik dengan daging dari hewan tersebut ya. Nah, kata Syekh Zainuddin, tidak boleh berkurban dengan hewan yang terlalu kurus. Adapun jika kurusnya itu kurus biasa, hanya tidak gemuk saja, tidak montok saja hewannya, itu tidak jadi masalah. Itu aib pertama yang harus kita hindari dalam memilih hewan kurban. Tidak boleh yang terlalu kurus. Au maqtu'atu ba'di dzanabin. Dan tidak boleh berkurban dengan hewan yang terputus sebagian ekornya. Kalau sebagian ekor saja tidak boleh, apalagi semuanya. Ini namanya qiyas aulawi. Jika sebagian ekor saja terputus, tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, apalagi terputus semuanya ya. Nah, ini dalam metodologi ulumul Quran atau usul fikih namanya qiyas aulawi, menganalogikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih berat, yang lebih parah gitu. Saya contohkan lagi, misalkan dalam hal sholat. Di dalam hal sholat, Rasul bersabda, man nasiya sholatan au nama anha falyaqdiha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa melaksanakan sholat atau ketiduran, maka hendaklah dia mengkodoknya ketika dia ingat. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi di dalam hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang wajib mengkodok sholat hanya orang yang lupa melaksanakan sholat. Lalu bagaimana dengan orang yang sengaja meninggalkan sholat? Dia tidak lupa, dia sadar bahwasanya pada waktu itu sudah memasuki waktu sholat, tapi dia tidak melaksanakan sholat. Ini kan kasusnya lebih parah ya. Maka kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu', beliau mengatakan qiyas aulawi dari hadis tersebut adalah jika orang yang lupa melaksanakan sholat saja wajib mengqadha sholatnya, apalagi orang yang sengaja meninggalkan sholat, tentu lebih wajib lagi untuk mengqadhanya. Atau misalkan dalam surat Al-Isra ayat 23 kalau tidak salah, fala taqul lahuma uffin
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kalian wahai para anak mengatakan kepada kedua orang tua." Pertanyaannya adalah, yang dilarang oleh Allah adalah mengatakan lalu boleh tidak memukulnya? Boleh tidak memukul orang tua? Coba Bapak cari ayat yang mengatakan tidak boleh memukul orang tua. Ada tidak? Tidak ada. Hadis juga tidak ada. Ya. Nah, tapi bagaimana hukum memukul orang tua? Tentu haram. Mana ayatnya? Tadi metodologinya adalah qiyas aulawi. Artinya begini, jika mengatakan saja tidak boleh, apalagi memukulnya. Mengatakan itu berarti menyakitinya, memukulnya lebih menyakitinya, ya. Ini namanya apa? Cara berpikir secara analogi, kias, membandingkan sesuatu dengan kasus yang lainnya yang lebih berat. Nah, ini kita kudu bisa paham dengan metodologi cara berpikir seperti ini, Mbak ya. Nah, jadi seperti itu. Kita kembali bahwa berkurban dengan hewan yang putus sebagian ekornya saja tidak boleh, apalagi berkurban dengan hewan yang putus seluruh ekornya. Au uzunin ubina, tidak boleh pula berkurban dengan hewan yang terputus sebagian daun telinganya, sekalipun sedikit terputusnya, ya. Pertanyaannya begini, Pak. Lalu bagaimana dengan hewan yang terlahir tanpa memiliki daun telinga? Kalau tadi kan terputus, baik terputus sebagian atau semuanya, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan hewan yang terlahir memang tanpa daun telinga? Apakah boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Maka di dalam hasyiahnya I'anatut Talibin yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Syato, beliau menjelaskan tidak boleh. Hewan yang tidak ada daun telinganya, baik memang sejak lahir tidak ada atau awalnya ada tapi terputus, maka hewan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Lalu bagaimana dengan hewan yang terlahir dalam keadaan ekornya sudah terputus, terlahir dalam keadaan tidak memiliki ekor, atau terlahir dalam keadaan tidak memiliki, kalau manusia namanya buah dada, Pak. Kalau hewan namanya apa? Susu. Susu bukan benda cairnya, tapi apanya? Alat menyusuinya. Apa namanya kalau di hewan? Kan ada istilahnya masing-masing tuh. Kalau gendernya, kalau di manusia laki-laki perempuan. Kalau di binatang jantan dan betina. Jangan bilang hewan perempuan atau hewan laki-laki, nggak ada, Pak. Hewan itu kalau tidak jantan betina istilahnya, ya. Ada istilah masing-masing. Karena pernah satu jamaah bertanya kepada saya, pertanyaannya lucu. Pak Ustadz, bolehkah berakikah atau berkurban dengan hewan perempuan? Dengan kambing perempuan? Ini salah istilahnya. Kalau kambing bukan perempuan, tapi kambing betina, ya. Nah, ini istilahnya apa? Buah dadanya atau susunya hewan, Mbak. Ya, kita bilang susu aja ya. Hewan betina terlahir tanpa susu, atau misalkan terlahir tanpa ilyah, tanpa daging pantat. Jadi ada 3 kasus. Ada hewan yang terlahir tanpa buntut, tanpa ekor. Ada juga yang terlahir tanpa susu, terlahir tanpa daging pantat. Pertanyaannya, apakah itu termasuk aib yang membuat hewan-hewan tersebut tidak boleh dijadikan hewan kurban? Maka Syekh Abu Bakar Syato menjawab, tidak jadi masalah.
hewan yang terlahir tanpa ekor, tanpa susu, tanpa daging pantat, tidak jadi masalah untuk dijadikan sebagai hewan kurban, dan itu bukan aib. Ya. Nah, yang menjadi aib adalah hewan yang terlahir tanpa daun telinga. Ini kira-kira paham permasalahannya Pak ya? Yang terlahir tanpa daun telinga, terlahir tanpa ekor, terlahir tanpa susu, terlahir tanpa daging pantat. Yang tidak diperbolehkan yang mana? Yang terlahir tanpa daun telinga saja, ya. Adapun yang terlahir tanpa ekor, tanpa susu, apa sih bahasanya itu ya? Istilahnya? Intinya begitu, insya Allah paham ya. Dan yang tanpa daging pantat, apa daging pantat? Bokong gitu. Iya, itu tidak jadi masalah, ya. Wadatu arojin, dan tidak boleh berkurban dengan hewan yang pincang, dengan taraf pincang yang parah. Jadi kalau pincangnya parah Pak, sekira-kira kawan-kawannya berjalan dan dia tidak bisa menyusulnya, ya, tidak boleh berkurban dengan hewan yang pincang, dan pincangnya itu sangat nampak, parah. Sekira-kira kawanannya berjalan, dia tidak mampu menyusul kawanannya, itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi kalau pincangnya pincang biasa, sekira-kira kawanannya berjalan, dia mampu untuk mengimbangi jalannya mereka, dia mampu untuk menyusul, maka berkurban dengan hewan pincang tersebut tidak jadi masalah. Wa awarin, dan tidak boleh berkurban dengan hewan yang matanya buta sebelah. Istilahnya apa? Picek. Tidak boleh berkurban dengan unta picek, sapi picek, kambing picek. Nah, jika buta salah satu kedua matanya saja tidak boleh dijadikan hewan kurban, terlebih hewan yang buta kedua matanya, itu lebih-lebih tidak boleh lagi. Pertanyaannya begini, dari mana kita tahu hewan tersebut mengalami kebutaan? Kita bisa tahu hewan tersebut mengalami kebutaan bisa dari ciri-ciri fisiknya. Misalkan matanya keluar seolah-olah dicongkel, atau misalkan matanya terlalu ke dalam, kempes bola matanya. Atau misalkan dengan kita gerak-gerakan benda di depan matanya tapi tidak ada respon dari matanya. Atau misalkan putih matanya itu mendominasi sehingga hitam matanya tidak terlihat atau terlihat sedikit saja, ya. Itu salah satu hewan mengalami kebutaan. Nah, itu tanda-tandanya, ya. Jadi Bapak ketika beli hewan kurban dicek dulu apakah dia buta atau tidak. Kalau hanya sekedar rabun tidak jadi masalah. Hewannya tidak sampai taraf mengalami kebutaan, tapi hanya sekedar rabun saja, penglihatannya tidak jelas. Itu tidak jadi masalah, ya. Wa maradin bayyin, kemudian hewan yang tidak boleh dijadikan kurban adalah hewan yang sakit parah. Sakitnya sudah kronis. Kalau itu terlihat, nampak di mata kita. Hewan yang lain makan, berjalan, saling memaduk. Naon memaduk teh bahasa Sundana? Nyeruduk, gesit. Tapi ini hewan cuman rebahan, nggak nafsu makan, lemes, meriang. Ya. Nah, hewan yang sakit dan sakitnya parah tidak boleh dijadikan sebagai kurban, tapi yang sakitnya itu biasa tidak jadi masalah. Wala yadurru syaqqu udzunin aw kharquha, tidak masalah berkurban dengan hewan yang daun telinganya sobek atau terkoyak. Yang tidak boleh itu adalah hewan yang daun telinganya terputus, ya.
hewan yang daun telinganya terputus walaupun sedikit itu tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Tapi jika hanya sekedar sobek daun telinganya atau terkoyak, maka tidak jadi masalah, boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Wal mu'tamad, pendapat yang mu'tamad, pendapat yang diakui dalam madhab Syafi'i, adamu ijza'i tadhiyati bil hamil, tidak boleh berkurban dengan hewan yang sedang mengandung, hewan betina yang sedang hamil, tidak boleh. Khilafan lima sohahahu Ibnu Rif'ah, berbeda dengan satu pendapat yang divalidasi, yang disohihkan oleh Imam Ibnu Rif'ah. Kata Imam Ibnu Rif'ah, boleh berkurban dengan hewan betina yang sedang hamil. Ini kira-kira mau pilih pendapat yang mana, Pak? Yang boleh atau yang tidak? Tergantung sikon, betul kata Pak Haji, ya. Tergantung sikon. Kalau seandainya kita atau seandainya belum kejadian, maka hindari membeli hewan betina yang sedang hamil. Tapi kalau sudah kejadian bagaimana? Pak Ustadz, tahun lalu saya beli hewan kurban, saya tidak tahu hewannya sedang mengandung. Tapi ketika hewannya sudah disembelih dan ketika dagingnya sedang dipotong-potong, ternyata di dalam ada janinnya. Bagaimana Pak Ustadz? Apakah kurban saya tidak sah? Maka kita bisa menggunakan pendapat Al-Imam Ibnu Rif'ah yang mengatakan boleh. Ya sudah, berarti kurban kita di tahun lalu sah. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi kalau sekarang kita harus berhati-hati, selektif dalam memilih hewan kurban. Jangan sampai kita memilih hewan kurban yang sedang hamil, yang sedang mengandung. Nah, yang terakhir, walau nadarot tadhiyata bima'ibatin aw saghiratin aw qala ja'altuha udhiyatan. Jika seseorang bernazar ingin berkurban dengan hewan yang cacat, berkurban dengan hewan yang cacat boleh tidak Pak? Tidak boleh, seperti yang tadi dijelaskan. Tapi ada seseorang yang bernazar, saya ingin berkurban, saya bernazar ingin berkurban dengan hewan yang pincang misalkan, atau yang sedang sakit, atau hewan yang buta. Pertama, nazarnya sah. Yang kedua, wajib untuk dilaksanakan. Tapi yang ketiga, hewan yang disembelih tersebut, hewan cacat, hewan sakit, hewan pincang, tidak sah sebagai kurban, tapi sah sebagai sedekah biasa. Jadi Pak, tidak sah sebagai kurban, tapi tetap dapat pahala ketika daging tersebut dibagi-bagikan. Pahala apa yang didapat? Yaitu pahala sedekah. Sama seperti Bapak berkurban untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Ini banyak nih Pak. Sah tidak berkurban untuk orang tua yang telah meninggal dunia? Dilihat dulu, jika semasa hidupnya dia pernah berwasiat kepada kita atau kepada anaknya, setelah dia wafat dia berwasiat kepada kita untuk berkurban atas namanya. Nah, jika ada wasiat semasa hidupnya, maka sah kurbannya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasul pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali agar Sayyidina Ali berkurban atas nama Rasul setelah Rasul wafat. Maka di dalam syarahnya Aunul Ma'bud, atau misalkan di dalam kitab-kitab fikih yang lain seperti Minhajut Thalibin dan lain sebagainya, jika ada wasiat maka sah kurbannya. Tapi jika mayit semasa hidupnya tidak pernah berwasiat, maka tidak sah kurbannya. Pak Ustadz, tahun lalu saya berkurban atas nama orang tua saya dan orang tua saya tidak berwasiat. Bagaimana kurban saya? Bagaimana nasibnya? Maka kurban tersebut tidak sah. Tapi pahalanya tetap sampai kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia sebagai pahala sedekah. Nah, jadi Bapak tidak usah berkecil hati ya, nggak usah sedih.
kurban-kurban bapak atas nama orang tua yang mana mereka semasa hidupnya tidak berwasiat, walaupun tidak sah sebagai kurban, tapi pahalanya sampai sebagai pahala sedekah. Nah, begitu pula dalam masalah ini, jika bapak bernazar dengan hewan yang tidak sesuai dengan kriteria hewan kurban, maka kurbannya tidak sah, tapi tetap mendapatkan pahala, yaitu pahala sedekah. Wa in ihtassa dzabhuha biwaqtil udhiyah wajarat majraha fis sarfi. Sekalipun disembelihnya itu di waktu kurban, kemudian dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya, tetap tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat. Nah, banyak kejadian seperti ini. Ada orang yang mengatakan bahwa ini hewan kurban saya. Atau ada orang yang bertanya, Pak Haji, mana hewan kurban Pak Haji? Kemudian Bapak menjawab, oh ini loh hewan kurban saya. Di dalam literatur fikih, jika seseorang mengatakan ini kurban saya, maka seseorang tersebut menjadi wajib untuk berkurban. Karena esensinya adalah esensi nazar. Seolah-olah dia bernazar, saya bernazar ingin berkurban dengan hewan ini. Nah, ini naik hukumnya Pak, jadi wajib. Konsekuensinya apa? Dagingnya tidak boleh dimakan sendiri, harus disedekahkan semuanya. Sedangkan realitanya kita sering memakan daging tersebut, betul ya? Nah, itu bagaimana? Ini kan muskil, ini kan iskal, ini sebuah kerancuan yang sangat besar. Nah, maka jawabannya adalah di dalam Hasyiah Tuhfatul Muhtaj ada sebuah tukilan dari Sayyid Umar Basri. Sayyid Umar Basri mengatakan bahwa ucapan-ucapan seperti itu jika maksudnya adalah informasi, maka itu tidak dianggap sebagai nazar. Tapi kalau memang diniatkan nazar, maka itu jadi nazar. Nah, ini aman nih, ada pendapat beliau. Jadi ucapan-ucapan kita selama ini yang mengatakan ini hewan kurban saya dan lain sebagainya, itu tidak menyebabkan hewan tersebut menjadi hewan nazar. Ya, tidak menyebabkan hukumnya naik menjadi hukum wajib. Karena kan biasa kita mengatakan itu hanya sebatas informasi Pak ya, al-ikhbar. Nah, itu tidak jadi masalah kata beliau. Nah, kurang lebih seperti itu. Titik, wallahu a'lam bissawab. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan hewan kurban. Spesifiknya adalah aib-aib yang tidak boleh terdapat pada hewan kurban. Tentu penjelasan ini tidak sempurna, masih banyak kekurangannya. Maka sebelum ditutup, seperti biasa saya buka sesi pertanyaan, disilahkan. Silakan Pak, ada yang bertanya? Silakan Pak. Tidak ada? Ada, Bapak. Ayo, maju Pak. Tengah Pak, tengah. Sebutin namanya. Dari mana Bapak? Wah, bocok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Tentang apa? Tegal Kosambi. Oh, Tegal. Oh, dari Tegal ke Kosambi. Iya. Sedikit mengenai masalah kurban tadi. Tadi dijelaskan kesimpulannya kurban itu apa? Bukan adalah kurban itu. Yang pertama, yang kedua, sering kejadian bahwa kurban itu misalnya kulitnya dijual ya, tapi untuk keperluan pembagian daging juga
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada 3 pertanyaan ya. Pertama, apa itu kurban? Kurban itu memotong hewan tertentu di waktu tertentu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Memotong hewan tertentu. Yang dimaksud hewan tertentu adalah jenis unta, sapi dan kambing. Ini yang dimaksud dengan hewan-hewan tertentu. Jadi tidak semua hewan ya. Pada waktu tertentu. Maksudnya adalah 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Di luar waktu ini maka tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan waktu tertentu. Kurbatan lillah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, bukan sekedar untuk jualan, untuk konsumsi pribadi, sedekah biasa, tidak, tapi memang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah di waktu-waktu yang agung tersebut. Itu namanya kurban. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ba'ajil dal udhiyati fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit kurban, maka tidak ada kurban baginya. Artinya kurbannya tidak sah. Jadi menjual bagian tubuh dari kurban itu menyebabkan kurbannya tidak sah. Bukan hanya kulit saja kata para ulama, menjual kepalanya, menjual dagingnya, menjual bagian tubuh dari kurban. Pertanyaannya begini, siapa yang tidak boleh menjualnya? Apakah si pengkurban saja ataukah penerimanya juga tidak boleh menjual? Maka yang tidak boleh menjual daging, tidak boleh menjual kulit dan semua bagian hewan kurban, pertama yaitu si pengkurban, pemilik hewan kurban tersebut tidak boleh menjual bagian apapun dari kurban. Yang kedua, panitia, karena kan panitia itu wakil, kepanjangan tangan dari si pemilik kurban, maka hukumnya sama. Panitia tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurban tersebut. Pak Ustadz, bagaimana tuh? Kan panitia butuh dana. Ya, kulit dan kepala kurban biasanya dijual sebagai tambah-tambah dana, biaya akomodasi atau biaya apa namanya? Iya, biaya keperluan kurban. Bagaimana Pak Ustadz? Ya sudah, boleh dijual tapi ada siasatnya. Siasatnya itu adalah diberikan kepada salah satu orang yang tidak terlibat kepanitiaan. Ya misalkan sama orang yang kan biasanya ada orang yang nimbrung di situ, Pak. Bukan sebagai panitia, kerja sama saja, ya. Oleh panitia diserahkan kepada orang itu, nanti oleh orang itu dijual kepada orang lain. Jadi nitah batur gitu, ya. Jadi, Pak, saya serahkan kulit atau kepala ini ke Bapak, nanti Bapak jual ke yang menerimanya, ke orang. Nanti hasilnya kembalikan ke panitia. Cek bapak-bapak eta aya meureun seeutik mah lah. Beres 10.000 mah ya. Lumayan, Pak. Ya. Jadi jangan panitia yang menjualnya. Ini sebagai siasat, Pak ya. Karena hukum panitia, hukum wakil itu hukum muwakil, orang yang mewakilkan. Ketika yang memiliki kurban tidak boleh menjualnya, panitia pun tidak boleh menjualnya. Atau kalau pengen dapat biaya akomodasi, Pak, panitia itu mematok harga. Kalau orang yang ingin menitipkan kurbannya di panitia, maka ada harga, ada biaya operasionalnya.
kambing 300.000, sapi 500.000 misalkan. Ya. Akhirnya apa? Nanti panitia punya biaya operasional dari situ, tidak mengandalkan jual beli kulit, kepala dan lain sebagainya. Ya. Nah, lalu bagaimana penerimanya? Penerimanya itu boleh untuk menjual daging atau apapun itu. Misalkan fakir miskin, Pak, menerima dari Babul Huda 5 kilo daging, dari Nurul Huda 5 kilo, Nurul Saadah 5 kilo, Al Muhajirin 5 kilo, Mujahidin 5 kilo lah. Lumayan, satu hari dia bisa dapat 20 kilo misalkan. Sementara di rumah nggak ada kulkas. Ya daripada dagingnya itu busuk, ya sudah, oleh si penerima ini dijual, oleh si fakir miskin ini dijual sebagian dagingnya buat beli berasnya, minyaknya dan lain sebagainya boleh. Ya, jadi hukum jual beli daging kurban, kulit kurban dan bagian tubuh kurban itu kondisional. Siapa dulu yang menjualnya? Kalau si pengkurban dan panitia maka tidak boleh. Di luar kepanitiaan atau selain si kurban itu boleh. Begitu, Pak ya. Kemudian yang terakhir, ketika acara walimatus safar, biasanya antara laki-laki dan perempuan cipika-cipiki. Iya, tidak boleh, Pak ya. Tidak boleh lawan jenis yang bukan mahram itu bersentuhan kulit. Di dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, engkau ditusuk kepalamu dengan jarum yang terbuat dari besi sampai engkau merasakan sakit yang luar biasa. Itu lebih baik bagimu daripada engkau harus bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Artinya apa? Artinya siksaan dan azab di neraka nanti karena bersentuhan kulit lebih pedih daripada di dunia engkau ditusuk dengan jarum besi dari kepalamu. Pertanyaan, Pak, ditusuk oleh jarum besi di kepala sakit atau geli? Sakit, Pak, bisa lumpuh otak kita. Ya. Nah, siksa azab di neraka karena akibat sentuhan kulit yang bukan mahram di dunia itu lebih menyakitkan daripada itu semua. Ya, makanya ketika walimatus safar, kalau memang mahram atau memang satu jenis boleh jabat tangan, cipika-cipiki, cium kening, cium pipi, tidak jadi masalah. Tapi kalau bukan mahram, jangan sampai bersentuhan kulit. Jangankan cipika-cipiki, Pak, menggenggam tangan saja tidak boleh. Cukup pakai isyarat begini. Jangan sampai bersentuhan, ya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalkan hewan kurban yang dikampung sah atau tidak, terus yang kambing kurban dicukur sah atau tidak? Itu pertanyaan. Saya dari Cirebon, Bima Masih Darul Iman Al-Tauhid. Iya. Hewan kurban yang giginya ompong, apakah sah dijadikan sebagai kurban? Maka jawabannya sah. Kecuali kata Syekh Abu Bakar Syato di dalam kitabnya I'anatul Talibin, Hasyiah dari Fathul Mu'in, kecuali hewan tersebut giginya copot semua. Ompongnya bukan 1-2, tapi semua giginya rontok, ompong total. Maka ini aib. Tidak boleh berkurban dengan hewan tersebut, ya. Kurang lebih seperti itu. Berkurban dengan hewan ompong boleh, apalagi kalau misalkan ompongnya itu sesuai kriteria umurnya. Domba yang kurang dari 1 tahun yang sudah mengalami penanggalan gigi, salah satu dari giginya sudah ompong, itu memang salah satu syaratnya, ya. Apalagi berkaitan dengan syarat tersebut, maka wajib
Nah, tapi pertanyaannya ini mungkin umum, apakah hewan ompong misalkan sudah mencukupi umur tapi belum ompong. Nah, kemudian ompong, apakah boleh dijadikan hewan kurban? Maka jawabannya boleh, kecuali ompongnya itu total, semua giginya copot, itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Tadi di patung itu diterangkan umur syarat sah kurban 5 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Boleh memang domba atau kambing. Yang saya tanyakan, tolak ukurnya, parameternya apa sih? Seandainya sapi atau kerbau 2 tahun. Kemarin ya 1 minggu yang lalu kurang lebih saya kunjungan ke hewan kurban. Ternyata sapi limosin itu 10 bulan udah gede. Saya pikir nih patokannya apa tanduk, apa gigi, bahwa kita tuh tahu ini 2 tahun. Karena kalau saya lihat kalau emang 10 bulan seperti itu 1 tahun kurang, berarti gede lah. 1 tahun berarti kan 20 bulan lewat 2 bulan, berarti kurang 2 tahun. Ya. Kurang, berarti kalau emang ini kita tuh parameternya dari tanduk apa dari gigi, apa dari gigi badan, kira-kira gitu. Yang kedua, sehubungan dengan ompong. Ompongnya ini apa? Patokan emang dari emang udah ompong itu emang tahu-tahu kan bisa juga ya diompongin satu supaya wah ini udah umur. Nah, kira-kira seperti apa itu kayak barangkali itu yang dulu. Iya. Apa ciri-ciri seekor sapi sudah menginjak usia 2 tahun? Nah, ini kayaknya perlu ditanyakan kepada ahli sapinya, Pak. Ya. Jadi apa ciri-cirinya? Jujur saya tidak tahu. Ini bisa ditanyakan langsung kepada peternaknya, ya. Nah, lalu bagaimana cara kita memilih hewan kurban yang sesuai usia? Ya sudah, tanyakan saja kepada penjualnya. Pak penjual, saya ingin sapi buat kurban. Pilihkan sapi yang sudah berusia 2 tahun. Nanti penjualnya tahu, Pak, mana yang sudah 2 tahun, mana yang belum mencapai 2 tahun. Ya. Mungkin tugas kita seperti itu saja ketika ingin mencari sapi kurban, ya. Karena kita tidak tahu ciri-ciri fisik berdasarkan usianya, batas usia berdasarkan fisiknya, maka tugas kita cuman bertanya saja. Kalau si penjualnya itu jujur, alhamdulillah. Kalau tidak jujur, itu urusan dia dengan Allah. Misalkan sapinya baru 1,5 tahun, Pak Haji. Kemudian dia berbohong, oh Pak Haji ini udah 2 tahun karena fisiknya besar, kita percaya. Nah, kemudian kita berkurban dengan hewan tersebut, maka kurban kita sah. Karena kita tidak tahu, ya. Nah, adapun urusan dia berbohong, itu dosa dia. Ya, itu tanggung jawab dia dengan Allah. Kemudian yang kedua tadi apa Pak Haji? Ompong. Ompong. Ya. Iya, bisa jadi si penjualnya apa? Nakal. Merekayasa, nakal, Pak. Ya, akhirnya apa? Ini kambingnya sebetulnya belum cukup usia semua, tapi karena udah deket-deket Hari Raya Idul Adha, dia ompong-ompongin semua, Pak. Menjual kurban ompong. Ya. Kemudian kita membeli hewan tersebut atas dasar sesuatu yang kita lihat, oh ini katanya sudah 1 tahun atau belum 1 tahun tapi sudah ompong, sehingga kita membeli hewan tersebut dan berkurban. Bagaimana dengan kurban kita? Sah. Karena kata Nabi, innama nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita ini menghukumi sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita tahu. Ya, berdasarkan informasi yang kita tahu, ini sudah 2 tahun mencukupi syarat, ini sudah 1 tahun ompong mencukupi syarat, maka sah kurbannya. Adapun masalah penipuan, nah itu urusan dia dengan Allah, dosa besar itu penjual hewan kurban. Ya, nanti bisa dikasih judul, dosa besar penjual hewan kurban.
Kemarin judulnya Pak, dosa besar panitia kurban. Yang nonton di YouTube sampai 700.000 orang Pak. Padahal waktu itu baru 2 minggu ya, belum sampai sebulan. Yang nonton 700.000 orang. Karena judulnya tadi tuh. Serem judulnya, dosa besar panitia kurban. Nah ini nih, dosa besar penjual kurban. Melakukan penipuan, manipulasi, tidak jujur dengan hewan barang dagangannya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup ya? Sudah siang, udah jam 10 Pak. Kurang 4 jam. Kita tutup dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat jadi tabungan kita di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad An-Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna fatub alaina taubah تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تنس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله على محمد